Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya memenuhi request sobat-sobat Teksir semua ya. Jadi seringkali Bang Teksir itu eksekusi remote ya, menemui PC seorang teknisi beuh lemote ya, lemot lelet. Sebenarnya kalau rajin install ulang ya, sebenarnya kalau dirawat ya enak-enak saja PC itu. Apalagi PC itu kan guru kita ya, yang mensupport pekerjaan kita. Jadi kita memang harus benar-benar bisa merawatnya ya, salah satunya itu ya harus install ulang. Jadi tidak sedikit sobat Teksir ya, bahkan teknisi di luar sana yang ternyata install ulang PC itu tidak bisa. Ini miris sekali ya sobat-sobat, sangat miris sekali. Makanya di konten kali ini Bang Teksir akan buatkan tutorial cara install Windows. Ini sampel saja, tetapi bisa digunakan untuk Windows 8, Windows 7, dan Windows 10 ya. Karena kalau teknisi nggak bisa install ulang PC, khususnya teknisi handphone, repot kalau ada kerusakan-kerusakan. Masa ya harus lari ke teknisi PC ataupun laptop ya. Padahal install ulang itu hal yang harus kita kuasai dulu sebelum kita terjun ke dunia teknisi, karena penting ya sobat-sobat semua. Nah, di konten kali ini Bang Teksir akan buatkan tutorialnya, jadi bisa untuk mewakili sobat-sobat Teksir di luar sana yang memang sudah buka servis ya, dan memang harus bisa install Windows, dan itu memang wajib belajar ya sobat-sobat semua. Simple install Windows. Di konten sebelum ini Bang Teksir sudah buatkan install Windows tanpa menggunakan bootable flash disk, tetapi masih menjadi pro dan kontra. Apa pro dan kontranya itu? Karena memang sebagian laptop itu ada yang tidak support ya. Kalau PC sih semua masih bingung juga meskipun cara sederhana. Akhirnya di konten ini Bang Teksir rilis ya, meskipun ini akan memakan durasi waktu yang mungkin terlalu panjang, tidak masalah. Yang terpenting paham. Nah itu, yang terpenting paham, ngerti, dan bisa praktek di rumah. Jadi di konten kali ini cara install Windows itu menggunakan bootable ya, bootable flash disk. Jadi cara ini bisa untuk PC, untuk laptop, untuk netbook ya, sama saja bisa. Dan saya sarankan untuk teknisi pakai Windows 10 ya, pakai Windows 10. Kalau dirasa ndak kuat laptopnya ya Windows 7 ndak apa-apa. Yang pertama, step pertama kita akan buat dulu atau kita akan persiapkan dulu yang namanya bootable flash disk. Untuk Windowsnya bebas, mau download dari link manapun, yang terpenting formatnya ISO sama saja ya sobat-sobat semua. Jangan diambil pusing, sama saja. Nah, untuk aplikasinya, pembuat bootable itu Rufus ya. Rufus sangat gampang. Nah, ini Rufus terbaru versi 3.16. Di mana dapat ini? Di Google, berserak-serak ya sobat-sobat semua. Jadi tinggal ketik saja Rufus, maka dia akan langsung mengasih tahu ya untuk Google-nya. Lalu selanjutnya kita colok flash disknya ya sobat-sobat semua, minimal 8 GB lah minimal. Kalau untuk Windows 10, Windows 11 ya, Windows 7 minimal 8 lah bagusnya. Kalau 4 itu terlalu ini ngepres. Jadi kalau 8 ya sedang. Nah, di sini Bang Teksir gunakan yang 16 GB ya sobat-sobat semua. Bang Teksir gunakan yang 16 GB. Nah, di sini kita pilih yang ISO saja. Nah, ISO.
Lalu berikutnya kita klik select. Bagian select ini kita arahkan di mana kita menyimpan data Windows ya, sobat-sobat semua. Nah, di mana sobat-sobat menyimpannya? Bentar, master Windows. Nah, di sini ya, Bang Teksir mau install Windows 10 yang 64 bit. Ya, sesuai selera saja. Bagi yang suka familiar 32 silahkan. Bagi yang suka 64 ya silahkan. Di sini saya gunakan Windows 10 untuk versi 64 bit. Kita pilih saja lalu kita klik open. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang paling penting ya sobat-sobat semua, perhatikan baik-baik. Sobat-sobat semua di sana menggunakan harddisk apa? Kalau harddisk biasa, harddisk SATA ya, ataupun yang harddisk terdahulu, maka formatnya GPT. Nah, ini partition ini ya. Formatnya itu GPT. Tapi yang pengguna SSD seperti Bang Teksir gunakan format MBR. Nah, ini yang terpenting, jangan salah. Saya ulangi. Kalau yang pengguna harddisk terdahulu SATA ya, ATA, itu gunakan format GPT. Tapi kalau yang SSD itu gunakan format MBR. Nah, ini yang diatur penting. Setelah itu sudah kita masukkan file ISO-nya sudah, lalu partisinya kita atur sesuai harddisk kita ya. Maka langkah selanjutnya kita klik bagian start ini ya sobat-sobat semua. Nah, kita klik, lalu ada notifikasi seperti ini, kita klik OK. Nah, ini sedang mendelete ya, menghapus atau memformat. Nah, ini sudah mulai ya sobat-sobat semua untuk memproses pembuatan bootable Windows. Jadi saya sarankan biar tidak selalu bikin sobat-sobat semua pengguna PC ataupun laptop ya, baik itu teknisi ataupun guru ataupun mahasiswa, beli flash disk, SanDisk ya. Bang Teksir sarankan SanDisk, simpan khusus untuk install ulang, karena itu penting. Jadi jangan dicampur-campur biar tidak selalu bikin. Kalau sudah bikin satu kali itu bisa untuk berkali-kali ya sobat-sobat semua. Nah, proses ini lumayan lama, jadi kita tunggu saja ya sampai selesai. Baiklah sobat-sobat semua, setelah pembuatan bootable flash disk untuk menginstal Windows selesai, jadi notifikasi di Rufusnya ya, Rufus ya, seperti ini ya sobat-sobat semua. Dia barnya itu sudah full, lalu ada tulisan ready. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Nah, step berikutnya kita akan praktek nih bagaimana cara installnya ya, step by stepnya. Jadi bagi yang belum tahu, mohon ditonton untuk baik-baik agar tutorial ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru. Oke, sekarang kita akan praktek bersama-sama. Baiklah sobat-sobat semua, sekarang kita standby ke PC ya yang akan kita install. Nah, posisi flash disk tercolok ke port PC-nya. Lalu kita restart PC-nya ya sobat-sobat semua. Perhatikan ya, ketika kita restart, kita tekan tombol restart, sobat-sobat semua masuk dulu ke BIOS. Nah, untuk di BIOS, cara masuk BIOS itu setiap PC laptop itu berbeda-beda. Umumnya F1 plus Del. Kita tekan ya secara bersamaan ya, maka otomatis akan masuk ke BIOS. Jadi nggak sama. Umumnya F1, F2 plus Del. Ada yang F1 plus Del, ada yang F2 plus Del ya. Nah, caranya gimana agar mengetahui masuk BIOS-nya? Nah, sobat-sobat semua bisa searching ya di Google, di YouTube juga boleh. Jadi nggak sama, karena di sini tempat Bang Teksir itu masuk BIOS-nya itu menggunakan tombol atau kombinasi dari keyboard itu F1 dan Del. Mungkin
di sobat-sobat teksir di sana beda ya. Intinya jika ada kesulitan masuk BIOSnya, silahkan cari referensi di Google ya sobat-sobat semua. Oke, di sini Bang Teksir sudah masuk ke tampilan BIOS ya sobat-sobat semua. Nah, di sini kita perlu mengatur partisi. Tujuannya kenapa? Agar flash disk itu bisa terdeteksi ke bootable Windowsnya. Kalau tidak diatur, dia nggak mau terdeteksi. Caranya gunakan tombol gulir ya yang ada di keyboard. Nah, di sini juga beda pengaturannya ya sobat-sobat semua. Beda, setiap PC itu berbeda-beda. Jadi sobat-sobat semua juga perlu cari referensi di Google untuk mengenai fungsi BIOSnya. Nah, di sini Bang Teksir masuk ke boot ya sobat-sobat semua. Lalu sobat-sobat semua pilih set boot ya. Nah, di bagian set boot perhatikan baik-baik. Ini partisi ya, bagian set boot. SanDisk ini kan berada di atas, di bawah. Itu tidak benar. Jadi urutannya yang benar, SanDisk ada di atas, lalu SSD atau harddisk itu ada di bawah SanDisk. Nah, itu urutan yang benar penginstalannya. Nah, sekarang kita ganti nih. SanDisknya kita rubah ke paling atas ya sobat-sobat semua. Untuk bootnya kita tekan enter. Nah, lalu kita pilih SanDisk. Nah, ini tombol gulir, pilih SanDisk. Nah, posisi SanDisk sudah di atas dan harddisknya itu di bawah, partisi harddisknya. Nah, ini yang benar, baru bisa connect. Langkah selanjutnya tekan F10 ya untuk menyimpan. Tekan F10 seperti ini, lalu tekan enter. Cepet ya, tekan enter lalu tekan F8. Nah, terus tekan F8 ya sobat-sobat semua. Tekan F8 terus. Terus tekan F8 ya. Nah, sambil dia nampil ya untuk instalan menuju Windowsnya. Kita tunggu. Baiklah sobat-sobat Teksir, setelah loading Windows ya beberapa saat, maka dia akan langsung tampil ke tampilan penginstalannya ini ya sobat-sobat semua. Jadi untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama sebenarnya, sampelnya sama, contohnya sama, caranya sama ya sobat-sobat semua. Hanya saja untuk di Windows 7 mungkin ada sedikit perbedaan ketika proses installnya. Kalau Windows 8 itu kan hampir sama dengan Windows 10 ya sobat-sobat semua. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini sobat-sobat semua, klik bagian next ini ya. Nah, ini kita klik, gunakan mouse. Oke. Lalu kita klik install now. Nah, ini loading. Kita tunggu lagi ya sobat-sobat semua. Kita tunggu lagi. Nah, ini untuk memasukkan kode aktivasinya. Jadi kode aktivasi ini bisa diaktifasi setelah penginstalan Windows selesai. Jadi kita klik next saja dengan cara I don't have a product key ya. Nah, ini kita klik. Nah, maka dia tampil ke opsi dimana kita harus memilih kita mau install Windows yang mana nih, versi yang mana nih. Nah, seperti itu. Andai kalau di kita eksekusi flashing Xiaomi ada MIUI 11, MIUI 10, MIUI 12 ya. Ya sesuaikan keinginan kita saja. Nah, di sini Bang Teksir itu paling familiar itu menggunakan Windows 10 Pro ya. Nah, ini untuk yang 64 bit kita checklist saja atau kita klik ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti ini, kita klik next ya, sobat-sobat semua. Nah, ini di bawah gunakan mouse ya. Kita klik next, kita tunggu. Lalu kita checklist ya, I accept the license item ini ya. Kita checklist, lalu kita klik next. Nah, di sini ada dua opsi. Kita pilih yang custom ya. Nah, ini advance. Oke, kita klik dua kali, maka kita akan diarahkan ke partisi ya sobat-sobat semua. Nah, ini kan partisi Bang Teksir yang isinya data ya. Jadi untuk yang
sistem. Nah ini yang 184,6 GB ini Bang Teksir khususkan untuk item ya, untuk sistem, kok item, untuk sistem ya. Jadi caranya kita klik saja atau kita cari atau kita tentukan partisi mana yang akan kita buat sebagai sistem ya. Nah, kita di sini klik di bagian partisi ini, lalu kita klik format ya sobat-sobat semua. Nah, muncul notifikasi, kita klik OK. Kita tunggu proses memformat partisi ya. Nah, kalau menginstal itu menggunakan bootable itu lebih akurat. Kalau itu sudah penuh virus, format semua partisi, bikin partisi ulang ya sobat-sobat semua. Jadi di delete semua partisinya kalau memang sudah parah PC-nya penuh dengan virus. Nah, lalu nanti untuk bikin partisi baru, nah ini di sini nih new. Klik saja new, tentukan berapa size-nya untuk setiap partisi. Itu saja ya. Nah, untuk format di bagian sistem, partisi sistem yang memang sudah Bang Teksir tentukan ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita klik di bagian next ya. Nah, ini kan ada sistem ya. Kita klik bagian next. Nah, ini proses ya sobat-sobat semua. Kalau sudah seperti ini ya kita ngopi tentunya ya. Karena memang lumayan lama prosesnya ya. Jadi kita tunggu saja. Jadi ini akan berjalan sampai 100%. Baru dia akan ke next berikutnya ya. Jadi kita tunggu. Kita ngopi lagi. Nah, ini sedikit lagi sudah mendekati 100% ya sobat-sobat semua. Jadi kita siap-siap untuk ke next berikutnya, ke step berikutnya seperti apa ya. Oke, sudah selesai, sudah 100%. Maka selanjutnya installing fitur. Nah, ini sedang proses installing update, sudah selesai. Sekarang sedang finishing ya. Nah, ini memerlukan waktu 10 detik, maka PC akan melakukan restart atau reboot dengan sendirinya ya sobat-sobat semua. Nah ini PC reboot. Jadi kita tunggu lagi untuk menyelesaikan proses install berikutnya. Nah, ini sedang loading ya. Kita tunggu ya. Nah, ini sedang memproses ya sobat-sobat semua. Jadi biarkan saja, belum ada perintah ya, kita tinggal tunggu saja. Jadi biarkan PC kita yang sedang bekerja ya, bersama bootable tentunya. Nanti kita tunggu perintah berikutnya seperti apa ya. Oke, ini PC melakukan restart lagi ya. Setelah proses tadi berjalan, akhirnya PC restart lagi. Nah, ini kita tunggu lagi ya sobat-sobat semua. Ya seperti inilah install Windows ya. Install Windows seperti ini. Jadi memang perlu ngopi, rokok ya, biar fokus ya sobat-sobat semua. Kalau menggunakan SSD itu ndak ada setengah jam proses Windows, install Windows. Nah, muncul opsi seperti ini ya. Kita klik bagian United State ini ya. Kita klik yes saja ya. Nah, ini kita klik yes saja bagian use ini ya sobat-sobat semua. Kita klik yes, gunakan mouse. Ini kita skip enggak apa-apa ya. Nah, ini internet nanti saja connectnya. Jadi pilih bagian I don't have internet. Nah, ini kita klik continue with limited setup ya. Nah, di sini sobat-sobat semua mau kasih nama apa nih? Terserah ya. Mau kasih nama Paijo boleh. Ya, di sini Bang Teksir kasih nama channel saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik next ya, sobat-sobat semua. Untuk password ndak usah ya. Kalau mau yang diisi password ya silahkan. Ini kita klik accept ini ya, atau setujui. Bahasa Inggrisnya ndak jelas, ndak masalah, yang penting paham saja ya, karena saya juga ndak bisa bahasa Inggris. Untuk ini kita klik accept lagi. Oke, proses sedikit lagi mau selesai ya sobat-sobat semua.
Kalau sobat-sobat semua itu pengguna SSD, itu cepat ya sobat-sobat semua, cepat, beda dengan hard disk. Nah, proses ini lumayan lama juga, jadi kita tunggu lagi. Oke, dan akhirnya Windows 10 pun sudah berhasil kita install ya sobat-sobat semua. Gampang bukan ya? Gampang sekali. Nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar ya sobat-sobat semua. Nah, tutorial ini mudah-mudahan bisa mewakili sobat-sobat teknisi ya yang di luar sana yang sampai saat ini nggak bisa install ulang PC. Nah, silahkan pelajari baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kalau sudah selesai seperti ini, tugas kita apa? Ya, tugas kita kalau itu mahasiswa ya tinggal install saja perangkat pendukungnya kayak WinRAR ya, kayak driver-driver lainnya. Kalau teknisi ya tool, driver dan lain sebagainya yang memang aplikasi yang perlu kita siapkan ya untuk menunjang atau mensupport pekerjaan kita. Tentu untuk masalah driver Bang Teksir tidak bisa siapkan secara universal. Kenapa? Karena setiap PC berbeda-beda. Itu yang perlu dicatat. Setiap laptop itu modelnya berbeda-beda. Jadi caranya gimana? Sobat-sobat semua gunakan Google untuk searching. Caranya ya contoh driver VGA tipe sekian, driver WiFi tipe sekian ya. Gampang, semua nanti akan dijawab oleh Google. Nggak usah pusing ya sobat-sobat semua. Nah, tapi kalau untuk Windows 10 WiFi otomatis sudah terinstall. Tapi kalau untuk Windows 7 wajib manual installnya ya sobat-sobat semua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk jumpa konten pada kali ini ya. Bagi yang masih belum paham ya silahkan komen di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Bang Teksir bisa menjawab ya. Untuk pemula tetap semangat ya. Gampang masalah install PC. Wajib bisa untuk seorang teknisi karena penting. Kalau sudah bisa semua PC kita rawat ya, kita pakai juga enak ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.